Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifa Muhammad Asyari Zukru dari Fakultas Teknik Informatika A1 Universitas Langlang Buana. Dan di sini saya akan menjelaskan program aplikasi yang telah saya buat, yaitu tentang pom bensin. Jadi sebelum kita masuk ke codingannya, saya akan menjelaskan dulu sistem dari program aplikasi ini. Saya akan coba run. Kita coba run ya. Nah, di sini ada form login. Untuk yang pertama ada form login. Jika kita tidak mempunyai akun dari aplikasi ini, di sini kita bisa register, membuat akunnya. Nah, di sini ada username. Kita coba dengan username, rival, dan passwordnya 34. Nah, di sini ada upload, pilih foto. Di sini saya akan mengupload foto dengan secara acak. Nah, maka akan muncul foto di sini. Kita register. Nah, nanti akan muncul notifikasi register berhasil. Nah, setelah berhasil, di sini kita login dengan akun yang sudah saya buat tadi. Nah, berhasil login dan akan muncul di sini. Nah, untuk ini ada foto profile yang telah kita upload, yang telah saya upload tadi. Nah, ada button menu, kategori, dan layout. Untuk button menu, ini adalah button dari data, pengisian data yang kita ingin isikan. Gitu. Seperti untuk kategori bensin, di sini ada Pertalite, ada Max, Pertamax, dan V-Power. Kita coba pilih Pertalite dengan 3 liter. Nah, harganya nanti langsung muncul di sini, 30.000. Lalu untuk kendaraan kayak nomor plat nomornya, angkanya doang, nomornya doang ya. Kita contoh di sini 3333, lalu kita simpan. Data berhasil disimpan. Nah, kita munculkan data kendaraan 333, kategori Pertalite, per liternya ada 3 liter yang tadi kita pilih, dan harganya 30.000. Sebelum kita ke delete dan edit, di sini saya akan memperlihatkan dulu kategori. Nah, di sini ada kategori Pertalite, Max, Pertamax, dan V-Power. Di sini kita bisa menambahkan solar. Solar. Kita simpan dan data berhasil disimpan. Nah, ada ya solar. Kita lihat apakah akan muncul di menu kategori. Nah, ada ya solar. Kita coba 3 liter kendaraan. Oh, sorry, kita 5 liter aja. Nomor kendaraan, simpan, dan berhasil disimpan. Ada solar 54353 dengan nomor kendaraan 5 liter, harganya 50.000. Lalu kita log out. Nah, sekarang kita akan ke source code-nya. Saya akan menjelaskan source code-nya. Di sini ada form koneksi, yaitu untuk mengkoneksikan program ini ke database. Di sini ada package-nya, ada import, Java SQL connection, driver manager, statement, dan the option pen. Itu untuk notifikasi. Nah, selanjutnya di sini ada variabel koneksi dengan string URL, JBDC, MySQL ini untuk form admin ya. Bukan, untuk database. Jadi admin itu database yang telah saya buat. Selanjutnya ada string user,
root dan string password ini tidak diisi karena saya tidak menggunakan password. Lalu driver manager ini koneksi ke database. Selanjutnya di sini saya akan ke form login. Karena yang awal adalah form login ya. Sama seperti tadi, di sini adalah untuk mengkoneksikan program ini ke database. Selanjutnya ada connection dengan variabel con, statement dengan variabel stmt, dan result set dengan variabel rs. Di sini ada string SQL, dan ini juga sebenarnya untuk mengambil data dari koneksi ini gitu. Nah, ini juga untuk mengambil data dari koneksi yang tadi, from koneksi. Sama ini juga untuk menghubungkan ke database. Bedanya di sini ada string SQL, select from login. Select from login, ini login ini adalah nama tabel dari database admin. Di sini ada 3 tabel. Yang pertama ada tabel login, yang kedua ada tabel menu, dan yang ketiga ada tabel kategori. Nah, di sini ada username dan password. Untuk user ini adalah variabelnya dari username ini, variabel user. Dan sama pas juga variabelnya dari password. Kenapa ini ada yang tidak dicoret dan ada yang dicoret? Sintak getText-nya karena di sini saya menggunakan password field untuk yang password. Jadi getText-nya dicoret agar tidak terlihat password yang kita inputkan. Jadi hanya yang keluar bintang-bintang-bintang ketika kita isikan. Selanjutnya ini ada if user getText. Nah, ini untuk jika password dan username-nya benar, maka akan keluar notifikasi berhasil login. Dan jika salah, akan keluar notifikasi username dan password salah. Selanjutnya ada bottom register. Di sini kan ada bottom register. Nah, bottom register ini diisikan dengan register, regis sama dengan new register. Apa ini? Ini adalah untuk memindahkan ke form register. Jadi misalkan kita ada di form login, ketika kita klik form register, maka akan pindah ke form register ini. Nah, register ini. Jadi artinya di sini ada register. Register ini nama dari file register.java. Regis ini adalah variabelnya dari register. Kita bebas mau mengisikan variabel dengan apa saja ya, nggak usah regis juga nggak apa-apa. Mau L atau mau O doang juga nggak apa-apa. Nah, di sini ada regis untuk memindahkan ke variabel, untuk memindahkan ke form regis. Oke, selanjutnya kita ke register. Nah, untuk register ini tampilan registernya. Kita ke register. Nah, di sini package-nya sangat banyak karena saya menggunakan image dan memilih file gitu. Ada connection, ada untuk memilih image, ada file lagi, ada image icon, file chooser untuk memilih filenya. Nah, kita lanjut ke ini sama seperti yang tadi untuk menghubungkan ke database. Ada admin juga di sini, database dari saya. Lalu di sini ada di button action performance ini untuk bottom upload. Nah, di sini ada string snippet upload.
file directory itu untuk memilih untuk bottom file gitu, upload. Nah, ini pilih foto. Nah, ada file directory, new page, if directory exists, lalu ada file awal sama dengan 0, file akhir sama dengan 0, ada string ext sama dengan this dot file name, file yang kita nama file yang kita pilih nanti file name last index of plus 1, file awal new file, file name, file akhir new file new path plus garis miring plus txt user itu dari login, variabelnya dari username. Lanjut ke SQL Code. Ini SQL Code untuk koneksi dari register ke database login, ke tabel login. Di sini ada PST, prepare statement sama dengan SQL Code, prepare statement, insert into login. Nah, insert into login, nama tabelnya login dengan datanya username, password, dan upload. Di sini value-nya tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Karena kita kan mengisikan langsung datanya. Selanjutnya ada prepare statement, set string ini dari login ya, username, password, dan ini adalah file akhir tuh untuk menampilkan fotonya di database nanti. Selanjutnya ini notifikasi jika register berhasil. Lalu, nah, untuk button ini yaitu untuk pindah ke form login. Jadi ketika kita klik register, nanti akan muncul notifikasi register berhasil, lalu kita diarahkan ke form login ini untuk login dan next gitu. Nah, ini adalah untuk memilih file ya. Ada gfile chooser. Gfile chooser ini chooser itu variabelnya dari gfile chooser ya, agar tidak kepanjangan. Chooser dot show open dialog. Ini untuk menampilkan foto di sini. Nah, di sini untuk menampilkan foto di situ. Untuk memperlihatkan. Di sini ada image icon, image icon, get image ini untuk mengambil image-nya, dan get scale instant to untuk menyesuaikan size dari si foto tersebut. Pilihlah tuh variabelnya dari label ini, dari label untuk menampilkan foto. Oke, setelah register kita kan akan ke login lagi ya. Setelah login di sini kita akan masuk ke dashboard. Nah, ke dashboard nanti kan login, ke punya akun, kita register. Setelah punya akun kita kembali ke login. Setelah login kita akan ke dashboard. Ini ada tampilan dashboardnya. Lalu ke source code-nya di sini ada image juga karena untuk menampilkan foto profile yang tadi kita upload. Ini selebihnya sama gitu. Dan di sini juga sama untuk koneksi ke database. Nah, di sini ada txt ini tuh untuk menampilkan si foto yang telah kita upload tadi. Lalu ada string SQL select from login where username. Di sini tuh select from login where username. Ini untuk menampilkan query dengan perintah select bintang from dengan username sebagai tujuannya karena primary key. Lalu kita ke con, ini variabel dari koneksi. Driver manager get koneksi ini untuk membuat koneksi ke database. Lalu selanjutnya ada stmt, variabel dari statement sama dengan con.prepare statement. Kali ini untuk membuat objek statement dengan
parameter. Lalu ini ada src.rsgetString upload, ini tuh untuk kolom foto yang menampilkan foto profile. Ini ada sintak untuk menampilkan foto profile. Dan selanjutnya ada bottom kategori. Nah, di sini tuh untuk memindahkan dari form dashboard ke form kategori. Nah, form kategori. Selanjutnya ada new frame, ini tuh bottom untuk logout. Pindah ke login. Ketika kita klik logout, akan pindah ke form login. Dan menu juga sama untuk ke form menu. Nah, selanjutnya kita akan ke menu terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan menunya. Kita lihat di sini ada, nah, di sini ada connection biasa ke database, untuk database. Lalu di sini ada import java.swing.table default table model. Di sini karena saya menggunakan tabel, jadi kita perlu mengimportkan tabel tersebut. Sama ini untuk koneksi ke database. Nah, di sini kita menambahkan tabel karena menggunakan table. Lalu default table model dengan variabel tb agar tidak kepanjangan ya. Namanya new default table model. Nah, ini tuh untuk menambah atau memberi nama pada setiap kolom tabel. Jadi di sini kan ada kendaraan, kategori, per liter, dan harga. Nah, ini untuk menamai nama kolom tersebut. Selanjutnya ada tabel 2. Nah, ini untuk membuat koneksi ke database. Ini untuk membuat objek statement. Dan ini untuk mengambil data dari database. Selanjutnya ada, nah ini untuk menampilkan data ke dalam database. Ini tuh nanti ketika kita sudah mengisikan data tersebut, klik simpan dan nanti datanya muncul di sini dengan menggunakan kodikan seperti ini. Selanjutnya ada, nah ini ada button simpan, ada integer ID, itu ID itu dari nomor kendaraan ya. Ada integer, parse integer, karena menggunakan integer maka di sininya integer.parse integer. ID txt ini untuk ID txt ini variabel dari ID. Dari ID yang ini gitu, dari ID ini nomor kendaraan. Nah, variabelnya nomor kendaraan ID txt. Sama seperti kategori, per liter, dan harga. Di sini ada ID kategori. Ini ID kategori itu sebenarnya ID kategori itu untuk mengambil dari form kategori menggunakan ID-nya, bukan menggunakan nama dari yang telah kita tambahkan. Contohnya seperti ini. Kita masuk ke database. Nah, kita masuk ke menu. Nah, jadi kan di sini ada ID, kategori, per liter, dan harga. Nah, jika kita menambahkan kategori di sini, kita menambahkan Pertalite, Pertamax, V-Power, dan Solar, Max gitu. Di sini ada ID-nya 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi si ID ini tuh diambil sama tabel menu gitu untuk muncul di sini di database-nya, di tabelnya menu. Jadi ada 7, ini tuh 7 tuh dari kodenya Pertalite. Pertalite di sini ada Pertamax dan ada V-Power gitu. Solar. Jadi menggunakan ID, bukan menggunakan nama. Oke, lanjut kita ke codingannya. Di sini ada string skli, select from kategori. Jadi untuk mengambil data dari kategori.
Nah, selanjutnya ini adalah query simpan ya. Dan ini execute statement tuh, execute update tuh untuk menyimpan data. Dan ini adalah notifikasi bahwa data berhasil disimpan. Selanjutnya, nah ini untuk harga ya. Harga itu saya menggunakan otomatis. Jadi jika kita memilih 1 liter, maka akan muncul harga dengan otomatis yaitu 10.000. Jika 2 liter 20.000 seperti itu. Saya menggunakan algoritma if. Di sini ada hapus untuk menghapus data ya. Nah, ini adalah J option ini untuk notifikasi dan konfirmasi apakah yakin untuk dihapus apa tidak. Sini ada string SQL delete from menu where ID. Jadi kita tuh menghapus data ini, menghapus data sesuai ID yang telah kita masukkan. Jadi nah nomor kendaraan ini ID-nya gitu. Jadi kita tuh hapus sesuai nomor kendaraan yang kita inginkan. Nah, ini data ini untuk menghapus data ya. Nah, ini memanggil tabel, memanggil fungsi tabel. Lalu di sini ada kategori. Mas klik itu dari form kategori dari sini. Nah, dari sini. Di sini ada kategori txt dari variabelnya kategori txt, dari move all item, select from kategori. Nah, kan tadi saya sudah bilang ya, kategori ini jika kita inputkan maka akan muncul di sini. Jika kita akan menambah kategori akan muncul di sini kategorinya. Nah, di sini tuh di tabel menu mengambil data dari tabel kategori. Jadi untuk memberikan suatu error pada program. Nah, ini tuh untuk memberikan error pada suatu program. Nah, seperti ini untuk tombol dari home. Nah, tombol home ini kita menggunakan tadi untuk kembali ke dashboard lagi. Dan di sini ada tombol simpan. Di sini ada tombol simpan, ada ID kategori lagi sama untuk menyimpan. Oh, sorry. Ini tombol edit. Ada ID kategori. Tadi untuk mengedit kategori, mengedit ID, mengedit kategori, mengedit per liter, mengedit harga, semuanya dimasukkan ke sini yang kita mau edit ya. Jika kita tidak mau edit, misalkan kita tidak mau edit ID, kita bisa hapus saja, dan di sini juga kita bisa hapus. Jadi ID-nya ini tidak bisa diedit. Selanjutnya ada ID kategori dengan variabel address sebagai integer. Di sini ada update, menu, set, kategori. Di sini ada ID kategori, ada per liter, variabel per liter, get selected item karena combo box ya. Terus ada harga, ada juga ID. Ini adalah untuk notifikasi agar data berhasil diupdate ya. Dan ini ada memanggil fungsi tabel. Ini juga untuk memberitahu kalau ada program yang error. Nah, ini adalah tabel. Dari sini nih, tabel kodiannya seperti ini. Untuk menampilkan ID, di sini kita memasukkan ID kategori, per liter, dan harga. Ini untuk menampilkan di tabel. Selanjutnya kita masuk ke kategori. Nah, untuk kategori di sini adalah tampilan utama data kategori. Ini sama seperti menu tadi, ada connection-nya, ada tabel juga. Ini connection ke database. Lalu tabel, default tabel model. Nah, ini variabel tabel
Nah, di sini juga untuk memberi nama tabel ya. Nah, karena kategori doang, saya di sini kolomnya hanya kategori gitu satu. Lalu di sini juga untuk membuat koneksi ke database, untuk membuat objek statement, untuk eksekusi query yang menyimpan hasilnya di objek result set. Di sini mengambil data ke database berdasarkan kolom pada tabel. Selanjutnya di sini ada fungsi simpan ya, seperti yang tadi di menu, ada CRUD simpan. Nah, terus ada statement update, ada ini tuh untuk menyimpan data, ini untuk memanggil fungsi tabel, ini untuk memanggil fungsi bersih, ini untuk menampilkan error suatu program. Dan di sini ada edit, button edit ya, sama seperti tadi codingannya. Lalu di sini juga ada, nah ini tabel, di sini ada tabel ya, untuk menampilkan si data tersebut ke dalam tabel. Nah, di sini ada tabel ya, get selected row. Teks di kategori ini variabelnya dari kategori. Kenapa ada di tabel? Karena untuk memanggil si tabel kategori ini ke dalam tabel. Si data kategori itu ke dalam tabel. Selanjutnya ada bottom hapus. Sama seperti tadi yang di menu, nggak beda jauh sama. Lalu ke dashboard. Nah, ini tombol home juga, ada tombol home di sini. Nah, tombol home untuk menampilkan ke dashboard. Nah, kita coba run lagi sekali lagi ya. Nah, tadi kan sudah register. Kita login, file, password 134, kita login, berhasil login. Nah, di sini udah ada profile, menu. Nah, kita coba membuat lagi dengan vPower. Kita 10 liter dengan harga 100.000, kendaraan 2234, simpan. Data berhasil disimpan. Kita lihat di database menu. Nah, di sini ada yang sudah saya buat tadi, ada 1234. Ini ada nomor kendaraan, dan ini adalah vPower ya, dengan ID 10, vPower 2, 10 liter dan 10.000. Kita lihat. Nah, vPower 10 dengan ID 10 ya. Oke, lanjut. Kita akan menghapus data yang telah kita buat. Kalau enggak, data yang mana aja ya kita hapus. Misalkan Pertalite ini yang 3 liter kita delete. Nah, ini adalah fungsi option tadi ya, untuk memunculkan notifikasi. Yes, data berhasil dihapus. Nah, data telah dihapus ya. Kita coba refresh. Nah, yang tadi 3 liter hilang. Dan Pertalite udah terhapus. Kita coba edit yang vPower. Kita ganti menjadi Pertamax. Jadi 5 liter. Dan ininya nomor kendaraan kita ganti jadi 4. Kita edit. Oh, sorry. Kita coba ya. Nah, kita coba yang Pertalite nih. Pertalite kita ke max. Kita ke 6 liter. Kita coba edit. Nah, ini sudah terganti. Kita coba ya. Kan yang tadi yang ini. Nah, akan menjadi 6 liter, 60.000, dan ini adalah Pertalite ya. Maksudnya max. Selanjutnya kita ke home, kita ke kategori, kita menambah kategori ya. Kategori tersebut kita menambah bahan bakar dengan menggunakan
Misalkan bahan bakar subsidi. Saya nggak terlalu banyak tahu tentang bahan bakar ya. Kita tambahkan saja subsidi, data simpan. Nah, sudah muncul di sini subsidi. Kita akan lihat di menu apakah ada subsidi. Nah, ada subsidi, kita lihat isi, lalu kita simpan. Nah, sudah ya, subsidi sudah muncul di sini, berhasil ditambahkan, kita refresh. Nah, sudah ada subsidi dengan kategori 12. Kita lihat di kategori apakah tertambah. Nah, ada subsidi. Kita lanjut dalam kategori ya. Kita akan mengedit atau menghapus kategori. Kita coba akan menghapus max dengan ID 8 ya. Delete. Ya. Oh, sorry. Kita pertamax. Delete. Oke. Oh, sorry. Ini yang subsidi 12. Kita coba edit dulu. Kita coba edit dengan min edit. Oke, nah ini akan berubah menjadi min. Kita coba lihat refresh min. Selanjutnya kita coba delete. Coba delete yang min, delete. Nah, yang min sudah terhapus. Kita coba di sini refresh. Nah, min sudah terhapus. Kita ke tombol home, kita ke logout, exit. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang jelas. Dan mungkin kita bisa bertemu lagi dalam tugas berikutnya.